berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, rasa syukur yang tak terhingga sehingga kita diberikan kesehatan, nikmat rezeki, tenaga menjadi seorang pendidik. Ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kita bisa menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan semangat tentunya. Berkolaborasi dalam diseminasi aksi nyata guru penggerak pada modul budaya positif. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Noviati. Kepada CGP Ibu Noviati dipersilakan. Dengan sekolah berikutnya akan disampaikan oleh Ibu. Pada ketiga, beri aplaus dulu dan tepuk wow keren untuk Ibu Novi. Tepuk wow keren. Alhamdulillah. Saya mau menyampaikan judul materi biar keren juga. Dari Ranai ke Sungai Ulu, singgah sebentar di pasar. Jika Anda ingin menjadi guru TK yang bermutu, rajin-rajinlah untuk belajar. Nah, ini dia judulnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yakin sudah dengan sekolah dan kelas kita? Yakin. Baik, lanjut Bu Novi. Dan perkenalkan, nama saya Khadijah. Saya CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Natuna. Hari ini akan melakukan diseminasi aksi nyata guru penggerak modul 1.4. Apakah Bapak dan Ibu? Apakah Ibu semua sudah siap mendengarkan? Siap. Sudah. Baik, sebelum kita mulai, saya lihat di sini di depan Bu Yati ada segelas air kaleng. Dan Bu Yati silahkan berdiri. Berdiri berada di sini. Dan Bu Yati ambil air kaleng itu dengan satu jari. Tidak dari situ. Dari badannya. Satu jari nggak boleh dibantu dengan yang lain. Bisa? Tidak bisa. Ya sudah, kalau gitu Bu Rika bantu. Pakai satu jari. Nih, taruh di sini dulu. Nah, bantu Bu Rika ambil dengan satu jari bersama Bu Yelvi. Dibawa keluar jauh-jauh pakai satu jari. Kira-kira khawatir akan tumpah? Ya, letak lagi. Bantu Bu Yeni pakai satu jari. Ya, Bu Yeni silahkan bantu pakai satu jari. Posisinya jangan seperti itu ngangkatnya. Gini. Nah. Oke. Kira-kira bisa? Ayo bantu lagi. Bantu lagi Bu Eka.
Angkat Bu Eka dengan satu jari Bu Eka. Berempat ya. Gimana caranya ngangkatnya? Satu jari. Pindahkan keluar. Jadi gimana nih? Kita memerlukan siapa untuk mengangkatnya? Panggil satu lagi temannya, ulangi dari sini. Bantu Bu Lela. Bantu Bu Lela pindahkan stikernya Bu Lela. Lihat di video. Ayo Bu Lela bantu. Bantu pindahkan. Biar mereka bisa memindahkan air itu. Lalu angkat dengan satu jari. Begini ya. Ya, bantu Bu Lela. Biar optimal pemindahannya. Ayo, kira-kira bagaimana? Ayo. Jangan letakkan di sini, letakkan di luar. Bagaimana caranya untuk keluar dari pintu? Satu dengan satu jari. Bisa? Bisa? Oke, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Silakan duduk. Itu jangan dibawa lagi, nggak boleh dibawa lagi di depan ya. Silakan. Oke ya, jadi keyakinan ke sekolah atau keyakinan kelas. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Jadi apa itu keyakinan kelas? Siapa yang bisa menyimpulkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Apa itu? Yang tadi? Apa? Keyakinan kelas. Baca apa? Itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi itu tadi sebuah gambaran tentang apa yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan sendiri, apalagi untuk sekolah atau kelas. Jadi semuanya harus bekerja sama. Bisa saja saat tadi ada anak-anak kita ajak mereka bekerja sama. Itu dia pengertian dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Jadi harus diterapkan ya di lingkungan kita dengan dengan bekerja sama. Nah ini dia keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Mudah diingat oleh kita semua dan mudah dipahami. Nah ini dia. Bentar ya. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini dia. Ini contoh ya. Ada wali kelasnya itu ada Ibu Dewi Sartika, SPD. Dia membuat keyakinan kelas berupa bekerja sama, menjaga kebersihan kelas. Kedua ada saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Nah, terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Terus tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Itu sebuah keyakinan yang dibuat oleh Ibu Dewi Sartika SPD di kelasnya. Nah selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu setiap anggota kelas perlu pertama belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Jadi keyakinan kelas itu dibuat ya, dan harus memperhatikan semua anggota yang ada di dalam kelas. Yang perlu diperhatikan belajar bersama, terus dia senang melakukannya, kemudian
melakukan tugasnya dengan baik, kemudian saling menghargai antara satu dan yang lainnya, dan dia merasa aman dengan apa yang dibuat itu. Terus juga selalu bersikap positif, ya. Nah, terus ada senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, kemudian percaya dan mengamati dengan percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, berkomitmen terhadap setiap tugasnya, kemudian senantiasa membantu. Nah, ya, ini ada quote, hormat kami meyakini. Ya, ini untuk hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi ini sebuah keyakinan yang ada di sekolah dasar hidup manusia. Apakah kita semua sudah mendapatkannya? Alhamdulillah. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita menguasai diri kita dan lingkungan belajar kita untuk bisa menerapkan apa yang ingin kita terapkan. Kemudian kebebasan, kita tidak didikte terlalu ya. Nah, jadi kita diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide kreatif dari diri kita. Kemudian kesenangan, tentu pasti kita senang melakukannya ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, ini tingkat lalu ya, SMP, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, IPA. Beberapa anak telah mengeluh IPA yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda apa alasan Dika melakukan itu? Nah, saya minta dulu keterangan dari Bu Eka. Silakan Bu Eka. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya kasus seperti ini, sepertinya si Diva ini belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut saya, walaupun memang ada apapun dia ini ya. Kalau menurut saya yang dilakukan oleh Ibu Zulaika ini yang pertama itu menanyakan kepada si Divanya. Ya, pertanyaan ke Divanya, kedua baru melakukan tindakan berikutnya. Seandainya si Diva ini memang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baru kita bisa konfirmasi kepada orang tuanya. Terima kasih. Ya, itu menurut Ibu Eka. Coba kita lanjut ya, kita lihat datanya. Nah, alasan Diva yang pertama itu karena ia lapar. Ya benar ya, tadi seperti yang dinalar oleh Bu Eka. Menurut pendapat Bu Eka, ia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya. Nah, terus lanjut. Alasan yang kedua karena dia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi perhatian kepada dia nantinya ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang, bukan Tommy ya, Diva ya. Terus lanjut, kasih sayang kan dia kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian, sehingga makan bekal pun nggak dibekalkan gitu kan. Nah, jadi dia kalau itu cara anak ya, kalau anak-anak
meluapkan rasa ini hatinya. Kemudian ada alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Dipa sedang membutuhkan sedang kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Gitu. Dia merasa bahwa dia berkuasa, ya, dia bisa meminta apa yang ada pada bekal yang ada pada temannya, kekuasaan, gitu kan, merasa berkuasa. Nah, terus alasan Dipa yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya, ya, yang beraneka ragam. Maka Dipa sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebebasan. Jadi dia ingin makanan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kita kan sering kan kita kan, sering kita temukan itu pada anak-anak kita. Jadi itulah yang kebutuhan dasar yang terjadi pada anak-anak kita. Selanjutnya alasan kelimanya, karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya bukan begitu kan, karena diambil makanannya dan menurut dia itu lucu, gemes deh, ya kan. Maka berarti Dipa sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan dasarnya senang. Memang dia suka iseng-iseng, suka nyaki kalau bahasa anak kan. Dia suka nyaki, ada kan anak-anak kita kayak gitu kan. Jadi Pak Tuhan jawabannya. Itulah dia kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar. Nah, kayak tadi saya ngerjain ibu, saya senang aja ngeliat ibu ngangkatnya. Padahal bisa dilakukan sendiri, gitu kan? Karena kebutuhan dasar saya tadi senang, merasa senang ya itu tadi ya. Oke, posisi kontrol restitusi. Adakah yang sudah tahu apa itu posisi kontrol restitusi? Nah, biar aja nggak tahu aja sih. Nah, sebelum saya nak masuk ke materi ini, saya mau tolong ambilkan spidol 1. Nah, kita ada yang punya? Nah, ini spidol ya. Saya mau es breaking 1. Saya ada titik-titik 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya mau buatlah garis tidak mengangkat spidol ini. Ya, buat garis membentuk sebuah rumah, gambar rumah ya, sampai dia nanti bentuk gambarnya gini. Nah, saya buatnya gini dulu. Nah, yuk pikirkan caranya bagaimana. Silakan. Tanpa mengangkat spidolnya, tapi harus sekali lewat. Misalnya gini, paham nggak? Paham itu? Oke. Siapa yang mau duluan? Yo, tidak ada hadiah besarnya. Kalian tahu kan kalau nah hadiah? Mau. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Oke, Bu Yeni Susanti dulu tadi tuh. Silakan Ibu Yeni Susanti. Tak boleh 2 kali ulang, harus sekali aja. Tak boleh angkat spidolnya. Silakan Ibu Yeni. Salah. Nah, kita manusia itu tempat beratnya salah, benar dan salah. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, kita memperbaiki diri. Apa perlu kita kasih hukuman kalau salah? Tidak ya. Tidak boleh diangkat spidolnya. Nggak boleh. Ayo buat. Bikin di situ Yeni. Nah, Yeni. Oke.
Oke, lanjut. Siapa mau coba? Silakan. Silakan maju. Kita buat dulu titik-titiknya. Ayo, siapa? Silakan Bu Eka. Wah, tepuk tangan. Keren juga nama Bu Eka, Bu Eka. Eka. Oke, lanjut. Siapa lagi? Barangkali. Cek. 1 juta, 2 juta. Siapa lagi? Ya, ini pemecahan masalah untuk guru. Bawa sama ya caranya mereka ya. Ada cara lain? Mana? Apa ini? Yeay. Semangat. Ya, itu kesenangan saya bersama Anda. Oke, siapa lagi mau coba? Ayo, Rika. Rika. Roma. Ayo Kak Rika. Iya. Ada lagi mau coba? Bu Lela mau coba? Ya mau. Jadi gitu Bu Ibu semua ya. Jadi itu pemecahan masalahnya. Kok enak ya? Kebutuhan dasar hidup manusia. Apakah kita semua sudah mendapatkannya? Alhamdulillah. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima ya. Penguasaan. Kita menguasai diri kita dan lingkungan belajar kita untuk bisa menerapkan apa yang ingin kita terapkan. Kemudian kebebasan. Kita tidak didikte terlalu ya. Nah, jadi kita diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide kreatif dari diri kita. Kemudian kesenangan. Tentu pasti kita senang melakukannya ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, jadi tidak tahu ya, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, IPA. Beberapa anak telah mengeluh IPA yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda apa alasan Ika melakukan itu? Nah, saya minta dulu keterangan dari Bu Eka. Silakan Bu Eka. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya kasus seperti ini, sepertinya si Diva ini belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu menurut saya. Ataupun memang ada, ataupun dia ini ya. Kalau menurut saya yang dilakukan oleh Ibu Zulaika ini yang pertama itu menanyakan kepada si Divanya. Ya, pertanyaan untuk si Divanya, kedua baru melakukan tindakan berikutnya. Seandainya si Diva ini memang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya,
baru kita bisa konfirmasi kepada orang tuanya. Ya, itu menurut Ibu Eka. Coba kita lanjut ya, kita lihat datanya. Nah, alasan Dipa yang pertama itu karena ia lapar. Ya benar ya, tadi seperti yang dinalar oleh Bu Eka, menurut pendapat Bu Eka, ia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, ya. Nah, terus lanjut. Alasan yang kedua karena dia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru, gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi perhatian kepada dia nantinya, ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang, bukan Tommy ya, Dipa ya. Terus lanjut, kasih sayang kan dia kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian, jika makan bekal pun nggak dibekalkan gitu kan. Nah jadi dia kalau itu cara anak ya, kalau anak-anak meluapkan rasa ini itu hatinya. Kemudian ada alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Dipa sedang membutuhkan sedang kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Gitu. Dia merasa bahwa dia berkuasa, ya dia bisa meminta apa yang ada pada bekal yang ada pada temannya, kekuasaan, gitu kan, merasa berkuasa. Nah, terus alasan Dipa yang keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya, ya, yang beraneka ragam. Maka Dipa sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebebasan. Jadi dia ingin makanan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dilihat. Kan sering kan kita kan, sering kita temukan itu pada anak-anak kita. Jadi itulah yang kebutuhan dasar yang terjadi pada anak-anak kita. Selanjutnya alasan kelimanya karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya bukan begitu kan, karena diambil makanannya dan menurut dia itu lucu, gemes deh kemudian kan. Maka berarti jika sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan dasarnya senang. Memang dia suka iseng-iseng, suka nyaki kalau bahasa anak kan. Dia suka nyaki, ada kan anak-anak kita kayak gitu kan. Jadi Tuhan jawabannya itulah dia kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar. Nah, kayak tadi saya ngerjain, saya senang aja ngeliat ibu masak ini. Padahal bisa dilakukan sendiri gitu kan, karena kebutuhan dasar saya tadi senang, merasa senang ya itu tadi ya. Oke, posisi kontrol restitusi. Adakah yang sudah tahu apa itu posisi kontrol restitusi? Nah, biar Ece nggak tahu aja sih. Nah, sebelum saya nak masuk ke materi ini, saya mau ada, tolong ambilkan spidol 1. Nah, kita ada yang punya. Nah, ini spidol ya. Saya mau es breaking 1. Saya ada titik-titik 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya mau buatlah garis dengan tidak mengangkat spidol ini. Ya, buat garis membentuk sebuah rumah, gambar rumah ya, sampai dia nanti bentuk gambarnya gini. Ya. Kebutuhan dasar hidup manusia, apakah kita semua sudah mendapatkannya? Alhamdulillah. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima ya, kita menguasai diri kita dan lingkungan belajar kita untuk bisa menerapkan apa yang ingin kita terapkan
mengungkapkan, kemudian kebebasan, kita tidak didikte terlalu ya. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide kreatif dari diri kita, kemudian kesenangan. Tentu pasti kita senang melakukannya ya. Nah selanjutnya ini ada sebuah kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, ini yang tidak tahu ya, SMP, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya IPA. Beberapa anak telah mengeluh IPA yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda apa alasan IPA melakukan itu? Nah, saya minta dulu keterangan dari Bu Eka. Silakan Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk bisa. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya kasus seperti ini, sepertinya di IPA ini belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu menurut saya. Ataupun memang apapun dia ini ya. Kalau menurut saya yang dilakukan oleh Ibu Zulaika ini yang pertama itu menanyakan kepada si Dipanya. Ya, pertanyaan si Dipanya. Kedua baru melakukan tindakan berikutnya. Seandainya si Dipa ini memang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, baru kita bisa konfirmasi kepada orang tuanya. Ya, itu menurut Ibu Eka. Coba kita lanjut ya, kita lihat artinya. Nah, alasan Dipa yang pertama itu karena ia lapar. Ya benar ya, tadi seperti yang dinalar oleh Bu Eka. Menurut pendapat Bu Eka, ia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ya. Nah, terus lanjut. Alasan yang kedua karena dia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru, gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi perhatian kepada dia nantinya ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang, bukan Tommy ya, Dipa ya. Terus lanjut, kasih sayang kan dia kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian, sehingga makan bekal pun nggak dibekalkan gitu kan. Nah, jadi dia kalau itu cara anak ya, kalau anak-anak meluapkan rasa ingin diperhatikan. Kemudian ada alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Dipa sedang membutuhkan sedang kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Jadi dia merasa bahwa dia berkuasa ya, dia bisa meminta apa yang ada pada bekal yang ada pada temannya, kekuasaan gitu kan, merasa berkuasa. Nah, terus alasan Dipa yang keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya, ya, yang beraneka ragam. Maka Dipa sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kebebasan. Jadi dia ingin makanan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang kan sering kan kita kan, sering kita temukan itu pada anak-anak kita. Jadi itulah yang kebutuhan dasar yang terjadi pada anak-anak kita. Selanjutnya alasan kelimanya karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya bukan begitu kan, karena diambil makanannya dan menurut dia itu lucu nih, gemes deh kemudian kan. Maka berarti Dipa sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan dasarnya senang. Memang dia suka iseng-iseng, suka nyaki kalau bahasa anak kan, dia suka nyaki. Ada kan anak-anak kita kayak gitu kan? Nah, jadi apa buatnya jawabannya? Itulah dia
Kayak tadi saya ngerjain ini, saya senang aja ngeliat ibu ngangkat ini. Padahal bisa dilakukan sendiri, kan? Karena kebutuhan dasar tadi senang, merasa senang ya. Oke, posisi kontrol restitusi. Adakah yang sudah tahu apa itu posisi kontrol restitusi? Nah, dia aja nggak tahu aja sih. Nah, sebelum saya nak masuk ke materi ini, saya mau tolong ambilkan spidol 1. Nah, besok ada yang punya? Nah, ini spidol ya. Saya mau es breaking 1. Saya ada titik-titik 1, 2, 3, 4, 5. Dan saya mau buatlah garis tidak mengangkat spidol ini. Ya, buat garis membentuk sebuah rumah, gambar rumah ya. Sampai dia nanti bentuk gambarnya ini. Ya. Mau. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Oke, Ibu Yeni Susanti dulu. Silakan Ibu Yeni Susanti. Tak boleh 2 kali ulang, harus sekali aja. Tak boleh angkat spidolnya. Silakan Ibu Yeni. Salah. Nah, kita manusia itu tempat beratnya salah, benar dan salah. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, kita memperbaiki diri. Apa perlu kita kasih hukuman kalau salah? Tidak ya. Tidak boleh diangkat spidolnya. Tidak boleh. Ayo buat. Bikin di situ Yeni. Yeni. Oke, lanjut. Siapa mau coba? Silakan. Silakan. Kita buat dulu. Ayo, siapa? Oke. Silakan Bu Eka. Wah, tepuk tangan. Kita buat nama Bu Eka, Bu Eka. Eka. Oke, lanjut. Siapa lagi? Barangkali. Cek 1 juta, 2 juta. Siapa lagi? Ya, ini pemecahan masalah untuk guru. Pokoknya sama ya, jalan yang gue ya. Ada cara lain? Mana? Apa nih? Yeay! Itu kesenangan saya. Bersama Anda. Oke, siapa lagi mau coba? Ayo, Rika. Rika. Roma. Ayo Kak Rika.
Iya. Ada lagi mau coba? Mulailah mau coba? Ya. Jadi gitu Bu Ibu semua ya. Jadi itu pecahan masalahnya. Kok enak ya? Saya lupa nama. Pertama, guru sebagai penghukum. Wah, kenapa sebagai penghukum? Ya. Lanjutnya kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Begitu. Lanjut ketiga ada guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, guru sebagai manajer. Lanjut Bu. Nah, 5 posisi kontrol ini motivasinya guru berbuat identitas yang gagal atau kontrol dari luar. Jadi gagal ya. Menghindari hukuman, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Gagal berarti. Terus membuat rasa bersalah, menceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak gini-gini, ibu kecewa pada kamu. Tuh ya. Kenapa Bu? Ya, boleh nggak? Ada yang nuntut? Oh iya. Terus yang ke seharusnya ya identitas berhasil atau sukses. Kontrol dari luarnya itu mengharapkan imbalan atau menggantungkan pada orang tua atau orang lain. Nah, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian menghitung dan mengukur. Selanjutnya kontrol dirinya itu identitas yang berhasil dan sukses, menghargai diri sendiri ya sebagai manajer ya. Kalau dia sebagai penghukum tadi, dia menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah itu, kalau dia sebagai teman, dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau dia sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur. Kalau dia sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu perbuatan gurunya ya. Nah, kemudian guru berkata, kalau dia berkata sebagai kata penghukum, itu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Rasakan akibatnya. Ya. Jadi ini gagal, identitas kontrolnya gagal ya. Nah, pembuat rasa bersalahnya itu kamu seharusnya kamu sudah tahu ini. Kenapa kamu identitas sudah panjang ya? Nah, terus kalau dia sebagai teman, ayolah nak, lakukan demi ibu. Kita kan teman, gitu kan? Masa kamu tidak mau? Ayo, kan pernah juga bantu anak ibu, kita gantian ya. Nah, gitu ya. Terus sebagai pemantau, apa peraturannya? Kita langsung pada dia. Kenapa tadi? Nah, apa yang terjadi? Gitu ya. Nah, kalau sebagai manajer menguatkan ya pribadinya, kita menguatkan pribadinya. Terus kaitkan dengan dunia berkualitas. Oh ini hasil dulu ya. Hasilnya anak menjadi berontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau kita sebagai penghukum tadi ya, guru sebagai penghukum. Terus kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya itu anak menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Terus kalau kita sebagai teman, ketergantungan. Anak kita bergantung ya. Terus kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tak diawasi, ya salah. Terus kalau sebagai manajer, apa hasilnya? Menguatkan pribadi, ya. Oh yang tadi itu apa yang kita yakin ya. Nah jadi dari sini kita pengen hasil yang mana? Yang guru sebagai apa? Iya,
5 posisi kontrol ini kita lebih ingin menjadi seorang manajer. Ya, banyak untuk apa kita bikin? Bersenang-senang. Jangan terbebani dengan materi-materinya. Insya Allah apa yang kita dapatkan kita mendapatkan di berdasarkan tadi 5 posisi kontrol tadi, yaitu selanjutnya kita menerapkan segitiga dan distribusi. Di dalam segitiga dan distribusi ini ada 3. Yang pertama yaitu 3 tahapannya ya. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Tahapan dalam segitiga restitusi yang tadi ya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misalnya menstabilkan identitas seperti apa ya? Contohnya anak ibu melakukan kesalahan seandainya kita di anak usia dini lah di lingkungan sekolah kita, kira-kira kalau anak ibu berebut mainan apa yang dilakukan? Misalnya anak TK berebut mainan yang 1 menit, tapi gara-gara mainannya direbut namun kawannya memukul. Jadi kita sebagai seorang guru, posisi yang manajer tadi, harusnya kita melakukan apa? Apakah kita stabilkan untuk stabilkannya? Apakah kita marah pada anak atau bagaimana? Coba saya inginkan salah satu cara teknik ibu dalam menstabilkan identitas. Tadi kan ada kolom-kolomnya tadi ya Bu ya. Caranya ada yang posisi teman, ayo nak, kan sebagai teman. Kalau sebagai pemukul tadi, kalau sebagai pemukul tidak boleh makan kalau tidak bereskan mainannya, gitu kan? Kalau nggak mau sama kawannya, kamu nggak boleh keluar istirahat, kan? Kalau yang melakukan identitas kepada kasus yang saya berikan tadi, ayo bolehlah. Kompromis. Berikutnya betul ya, kalian kita posisikan diri kita. Tadi kembali lagi kepada tadi kita bertanya dulu, memanggil salah satu anaknya, tanya dulu apa tadi permasalahannya, gitu kan? Apakah kita tidak langsung menyalahkan yang satunya atau menyalahkan yang kawannya sebelah? Berikutnya next. Menstabilkan identitas, berbuat salah. Wah, keren sekali. Bagaimana Ibu-ibu? Semangat. Materinya gimana? Keren. Terus bisa diterapkan? Membuat apa tadi? Keyakinan kelas. Di sini Ibu apa salah?